Pandemi COVID-19 diyakini pemerintah mengalami puncaknya di bulan Mei 2020 sehingga penurunan kasusnya diharapkan akan terjadi di bulan Juni tahun ini. Penyebaran kasus COVID ini terus ditekan pemerintah bersama instansi terkait lainnya dengan memberikan pelayanan gratis rapid test. Salah satunya berada di Rumah Sakit Pertamina Jaya serta di Kelapa Gading. Sudah bersama kita ada Yasin Idris di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Silakan Yasin Idris, bagaimana perkembangan terkini di sana tentang rapid test? Ya, saat ini masih berlangsung proses pengecekan menggunakan metode tes PCR yang dilakukan di Rumah Sakit Pertamina Jaya yang terdapat di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih. Nah, kabar gembiranya pemirsa, jadi di sini itu tidak hanya karyawan Pertamina yang bisa melakukan pengecekan, tapi juga masyarakat umum, di mana apabila masyarakat umum ingin melakukan pengecekan harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian nanti akan mendapatkan sejenis nomor notifikasi dan barulah akan diberikan jadwal untuk melakukan pengecekan di sini. Nah, ada biayanya sekitar 2.500.000 untuk sekali cek. Namun di sini juga hasil tesnya nanti diusahakan akan keluar pada H+1 setelah pengecekan. Seandainya pengecekan dilakukan hari ini, maka kemungkinan esok hari hasil tesnya akan keluar. Tadi kami sempat mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Pertamina Jaya ini bahwa di sini menggunakan alat canggih seperti itu, di mana dalam satu kali proses pengecekan ini bisa mengecek sebanyak 1.000 sampel dan hasilnya pun keluar dengan cepat. Nah, saat ini di belakang saya sedang ada proses pengecekan, di mana proses pengecekan ini dilakukan secara drive-thru, di mana semua pendaftar yang telah melakukan pendaftaran dari hari kemarin sudah mendapatkan jadwal hari ini, dikarenakan ini merupakan hari pertama pengecekan. Dan petugas yang berada di sini menggunakan APD ataupun alat pelindung diri secara lengkap. Mereka juga hanya melakukan pengecekan, mengambil sampel berupa lendir di bagian tenggorokan menggunakan sejenis pipa atau sejenis semacam cotton bud seperti itu. Kemudian lendir tersebut dimasukkan ke dalam botol sampel untuk kemudian dibawa ke lab untuk dilakukan pengecekan. Nah, jika terlihat itu adalah tim petugas yang sedang melakukan pengecekan. Bahkan di baju mereka juga terdapat foto mereka, dikarenakan apabila tidak ada foto maka tidak bisa diketahui seperti apa mukanya. Itu juga untuk memudahkan bagi masyarakat yang melakukan pengecekan sehingga dapat mengenali petugas yang melakukan pengambilan sampel di sini. Ini tadi sudah dimulai sejak pukul 9 pagi. Kami memantau sudah lebih dari 10 mobil yang melakukan pengecekan di sini, baik itu dari Pertamina sendiri maupun masyarakat umum yang ada di sini. Kemudian jika berbicara dengan pengecekan hari ini, rencananya akan terus dilakukan hingga masa COVID ini selesai untuk membantu juga masyarakat. Nah, tadi juga sempat berbincang dengan pihak humas dari Rumah Sakit Pertamina Pusat Jaya ini. Mereka mengatakan mahalnya biaya untuk pengecekan ini senilai 2.500.000 ini dikarenakan untuk alat deteksi ataupun sejenis regen yang nantinya digunakan untuk melacak positif ataukah negatif dan kandungan virus apa yang terdapat di dalam lendir ataupun sampel yang akan dilakukan pengecekan, sehingga harganya juga dapat dikatakan memang terbilang cukup mahal seperti itu. Kemudian di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jaya ini juga saat ini ada lebih dari 80 pasien positif yang sedang dilakukan isolasi, di mana sejak adanya COVID-19 ini, rumah sakit ini dialihfungsikan untuk penanganan kasus COVID-19 ini. Tidak hanya yang positif, pasien yang ODP kemudian PDP pun ada di rumah sakit ini, namun gedungnya dipisahkan. Nah, saat ini juga masih terus berlangsung proses pengambilan sampel secara drive-thru, di mana para peserta ataupun para pasien yang melakukan pendaftaran ini tidak perlu turun dari mobil, sehingga juga dapat menghindari interaksi secara meluas terhadap karyawan yang berada di rumah sakit ini, dikarenakan mereka tidak turun dari mobil. Mereka nanti apabila nomor urutnya sudah dipanggil, barulah mereka masuk ke area parkiran dari rumah sakit ini untuk kemudian melakukan pengambilan sampel. Sementara itu, Dita, Faisal. Yasin, jam operasi untuk pengadaan tes ini dari jam berapa hingga jam berapa, Yasin?
Ya, ini akan dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk operasinya sendiri mulai jam 9 sampai dengan jam 2 siang. Namun untuk hari pertama ini rencananya akan dibuka hingga pukul 12 siang saja, dikarenakan masih akan ada penyesuaian sistem ataupun mekanisme pada saat pengecekan proses masuknya pasien menuju ke tempat ini, Dita Faisal. Terima kasih Yasin Idris atas laporan Anda. Kami akan bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Kelapa Gading, Cornelia. Silahkan dengan laporan terbaru. Ya, selamat pagi Dita dan juga pemirsa. Ini ternyata ada lagi fasilitas yang disediakan begitu kali ini untuk rapid test secara drive-thru. Ini ada di Latagan Pacuan Kuda Equestrian di Pulau Mas, Jakarta Timur. Nah, untuk detailnya sendiri, sebelum nanti saya mau coba tanyakan kepada petugas mungkin yang jaga di sini, saya mau coba tanya dulu. Ini ada salah satu orang yang lagi coba untuk tes drive-thru. Pak, namanya Bapak siapa? Oh, Pak Bangke. Bapak ini lagi mau drive-thru tes kan ya? Untuk yang rapid. Ini infonya dapat dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Dari mitra keluarga. Sebelumnya dari keluarga Bapak sendiri udah semuanya rapid test atau belum? Baru Bapak pertama? Baru saya pertama ya. Sendiri aja Pak, nggak sama yang lain Pak? Sendiri aja ya. Ini Bapak akhirnya memutuskan untuk rapid test tuh karena apa Pak akhirnya Pak? Kan setelah banyak dengar cerita kalau rapid test harus nanti diulang lagi seminggu ke depan. Itu kenapa Pak? Nanti mau coba aja, mau lihat siapa tahu memang apakah ada apa-apa apa tidak ada ya. Ya, kita takut aja daripada deg-degan, ya dicoba aja dulu. Pak, ketika dari awal COVID ini muncul di DKI Jakarta, Bapak belum pernah tes sama sekali Pak, termasuk ronsen dan tes-tes lainnya Pak? Oh, belum sama sekali. Berarti ini baru pertama ya Pak ya? Baru pertama ya. Terima kasih Pak, semoga hasilnya negatif ya Pak ya. Nah pemirsa, tadi sudah ada salah satu orang yang lagi diproses untuk rapid test. Nah ini memang agak sedikit berbeda. Kalau rapid test itu ternyata ada dua. Biasanya menggunakan sistem seperti ditusuk untuk pengambilan gula darah seperti itu di jari-jari tangan. Nah satu lagi di vena, di pembuluh yang ada di pergelangan tangan begitu. Nanti kita coba tanyakan detailnya. Di sini sudah ada Pak Yuda sebagai dirut dari Pulau Mas Jaya. Pak, boleh bergabung dengan kita Pak di sini Pak. Ini kan udah dari pagi tuh. Ini untuk pelaksanaannya sendiri mulai dari kapan sih Pak? Dari jam berapa? Dari tanggal berapa sampai kapan? Gimana Pak? Ya, pelaksanaan basically dimulai dari jam 8 mulai ya. Ini hari pertama. Hari pertama. Jadi ada rencananya ada 3 hari lagi, jadi 45 terus 89. Jadi per hari kalau nggak salah hanya akan dites cuma 500 orang. Jadi nggak. Sampai hari terakhir ini dilaksanakan, ini udah full book atau masih ada kuota Pak sebetulnya Pak? Ada yang mungkin sisip-sisipan gitu sih ya. Karena gini, kami berkolaborasi dengan mitra keluarga Kelapa Gading itu. Mereka memberikan 100 rapid test free yang kami alokasikan buat orang keluarga kurang mampu yang berada di sekitar Pulau Mas. 100 rapid lah. Artinya yang daftar ke sini itu tidak gratis dong pertanyaannya. Tadi kan ini gratis atau enggak? Ternyata yang gratis itu hanya untuk yang kurang mampu. Ya, orang mampu. Bayarnya berapa Pak? Itu nggak bayar sama sekali, gratis. Yang ini yang bayar? Yang ini 100.000 aja. Karena memang kayaknya ada subsidi dari pemerintah juga ya. Mungkin Dokter Angela bisa menjelaskan lebih panjang ya. Terima kasih banyak Pak Yuda. Saya mau coba bincang sama dokternya nih. Sini ada Dokter Angela dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi Dok. Ini tadi kan disebutkan kalau sudah ada ratusan rapid test yang disediakan katanya gratis. Ini berapa sih Dok total jumlahnya yang ada untuk tes kitnya dari hari pertama ini sampai hari terakhir nanti diselenggarakan drive-thru rapid test di sini Dok? Kuotanya kita disediakan 2.000 oleh BNPB dan Kemenkes via Klik Dokter. Itu satu aplikasi portal kesehatan yang kerjasama dengan Mitra Keluarga Kelapa Gading. Jadi tujuannya sih supaya mau memutus rantai penyebaran COVID-19 ini gitu. Dok, tapi kalau dari tadi ketika jam 8 pertama dibuka sampai sekarang ini udah ada berapa Dok yang ikut rapid test di sini Dok? Sekitar 50-an lebih sampai mau 60 sih baru segitu. Mungkin karena bulan puasa kali ya. Ini kan dari tadi pagi jam 8 sampai sekarang rata-rata mereka yang di rapid test itu kenapa? Apakah karena mereka memang sering berinteraksi keluar jadi harus di rapid test karena banyak ketemu orang banyak, atau memang ada kontak dengan orang yang sudah positif COVID, atau mereka memang punya gejala? Ini kebanyakan itu gara-gara apa Dok sebetulnya Dok?
Saya rasa sih dari kesadaran masyarakat sendiri ya Pak, karena memang ada beberapa stigma di masyarakat yang takut katanya kalau direpit, padahal seharusnya kalau saya bilang tidak ya, karena justru dengan deteksi secara dini kita bisa mengisolasi diri sendiri supaya nggak kena anggota keluarga kita, terutama yang masih punya bayi atau orang tua yang manula gitu. Tapi saya rasa animo masyarakat sudah cukup besar karena sebagian besar dari kita itu sekarang lebih banyak yang OTG, orang tanpa gejala, daripada yang ODP dan PDP. Kalau menurut dokter sendiri artinya masih cukup penting untuk pelaksanaan rapid test ini juga ya untuk mengetahui adanya COVID-19 ini. Nah, nanti ketika sudah ada hasilnya keluar, ini kan bisa ditunggu ya dok ya. Nanti hasilnya gimana? Kalau yang negatif gimana? Kalau yang positif tindak lanjutnya gimana dok? Nanti diumumkan via aplikasi Klik Dokter tersebut, maksimum ya ntar sore gitu, pokoknya 24 jam. Kalau yang negatif kita akan minta tetap isolasi juga, di rumah tetap minum vitamin, terus berjemur. Tapi kalau yang positif kita akan minta dalam waktu seminggu atau 10 hari untuk direpit ulang, atau kalau bisa di swab, nanti biar dapat penanganan secara dini. Karena belum tentu yang positif itu ada gejala, jadi nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sesak gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi menjadi healthy carrier bagi masyarakat sekitarnya gitu. Saya mau tanya juga, ini kan baru hari pertama untuk rapid test yang sistemnya drive-thru. Berarti sebelumnya di rumah sakit kan ya dikumpulin. Nah, dari masa rapid test yang di rumah sakit itu dok, itu sudah ada yang positif belum dok yang ditemukan? Wah, banyak ya. Beberapa banyak ya. Jadi kita langsung minta di swab. Ada yang kita rawat sendiri di belakang Mitra Keluarga Kelapa Gading, kita ada namanya tenda temporary clinic. Itu khusus untuk isolasi pasien COVID. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Dr. Angela sudah menjelaskan. Tadi juga sudah ada Pak Yuda untuk menjelaskan keseluruhan acara. Jadi ini untuk Anda pemirsa mungkin yang masih khawatir, masih ingin rapid test, ini ternyata masih bisa di Klik Dokter, begitu, untuk biayanya 100.000. Dan tadi juga sudah disebutkan kalau gratis ini untuk mereka yang kurang mampu. Nah, tadi juga sudah disiapkan juga mungkin petugas-petugas yang berjaga ini dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kalau Anda tapi harus sudah daftar dulu. Kalau belum daftar tidak bisa masuk. Nah, sementara seperti itu, Rita Faisal kembali pada Anda di studio. Terima kasih Cornelia Ami atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, dan pemirsa kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda sesaat lagi, di mana sejumlah kendaraan yang nekat mudik di saat pandemi COVID-19 dipaksa petugas untuk memutar balikan kendaraannya. Selengkapnya sesaat lagi.